Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas 27.263,10 km persegi. Secara topografi, wilayah didominasi dataran tinggi dan lahan kering yang cukup luas, yang mempunyai potensi untuk budidaya komoditi perkebunan seluas 770.688,80 hektar dan kawasan budidaya kehutanan seluas 1.552.631 hektar. Di bawah kepemimpinan Bupati Rita Widiasari, dirinya ingin kedua sektor tersebut maju pesat, diantaranya ialah perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 2006 hingga 2014 telah mengantongi surat izin lokasi dan izin usaha, sudah ada 57 perusahaan perkebunan besar swasta yang mendirikan usaha perkebunan sawit. Keterlibatan pihak swasta memberikan peluang bagi investor untuk membangun industri produk turunan. Hal ini membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tinggal tidak jauh dari lokasi perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga berpeluang untuk meningkatkan sumber daya manusia dan taraf ekonomi masyarakat yang akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah. Sangat terbantukan ekonomi masyarakat dengan adanya kebun kelapa sawit. Karena prospek kelapa sawit ke depan sangat luar biasa dan pemerintah punya kebijakan seperti batu bara itu kan sebentar, minyak gas itu bisa habis. Nah, sehingga opsi atau alternatif ke depan itu adalah dari perkebunan kelapa sawit ini. Kenapa? Karena dari hasil produksi sawit itu turunannya bermacam-macam, bisa dijadikan bahan industri, termasuk kita bisa menjadi bahan bakar solar ya dari hasil produksi kelapa sawit. Nah, sehingga ke depan tidak ada pilihan untuk dikukar, harus lebih eksis untuk mendukung dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kutai Kartanegara. Di Kutai Kartanegara, selain komoditi kelapa sawit, ada andalan kita yang lain yaitu komoditi lada. Nah, komoditi lada ini di Kutai tidak seluruh 18 kecamatan, hanya yang tersebar di 12 kecamatan. Nah, komoditi lada ini cukup lama sebenarnya, sudah terkenal di Kutai sejak tahun 70-an. Sampai sekarang tetap terkenal lada putih Loh Janan. Mulai merintis dari tahun 98-99. Jadi itu sampai 3 tahun sudah mulai ada hasil. Begitu kita bangun sekitar kurang lebih 1 hektar 3.000 pohon. Setelah panen itu sudah berhasil, kita tambah lagi 1 hektar. Begitu seterusnya sampai sekarang kurang lebih 13.000, luasnya 4,2 hektar. Penghasil lada di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini adalah Kecamatan Loh Janan dengan luas areal 4.379 hektar dan produksi 5.285 ton dalam wujud biji kering. Akan tetapi luas areal dan produksi lada perlahan-lahan mulai menurun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Di antaranya disebabkan oleh tingginya jumlah tanaman rusak karena serangan penyakit akibat buruknya sanitasi lahan maupun pengurangan lahan karena konversi lahan untuk pertambangan batu bara serta adanya alih komoditi ke kelapa sawit dan karet. Untuk alih komoditi dari lahan ke kelapa sawit dan karet ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Loh Janan, tetapi juga di beberapa kecamatan lainnya. Hanya saja sedikit menjadi kendala saat ini untuk mempertahankan luasan lada, sedikit ada ancaman alih fungsi usaha lada itu. Karena di sekitar lada-lada ini, karena lada itu kan ditanam orang di bukit-bukit, tanah kering. Nah, di situ juga banyak tambang batu bara.
Nah, sehingga Ibu Upati sudah membuat satu surat menghimbau kepada seluruh petani lada agar tidak terpengaruh mengalihfungsikan kebun lada itu kepada kepentingan atau kegiatan lain. Karena perkebunan ini bukannya berat juga sih, harus kita rajin, nomor satu rajin. Kedua harus kita lihat kondisi merica, oh ini perlu pupuk ini, oh ini perlu semprot ini. Ada kan semprot hama kan, kalau tidak disemprot hama mana bisa, tidak bisa juga begitu bagus buahnya. Walaupun hasil perkebunan lada mengalami penurunan, namun beberapa petani lada tetap bertahan menggantungkan hidupnya dengan bertani lada. Beberapa petani lada mengaku tidak bisa meninggalkan atau beralih profesi karena tidak ada pilihan lain. Jadi kita ini bertani seterusnya tidak ada pikiran ini mau itu. Kita ini terus lada, teruslah kita usahanya gitu. Terutama bapaknya tidak ada yang bisa dikerja selain dari petani lada gitu. Salah satu permasalahan yang dihadapi petani lada adalah ketersediaan pupuk yang masih kurang. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kecamatan setempat berupaya memberikan bantuan berupa pupuk, pembinaan, serta penyuluhan bagi petani lada guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan. Kalau sudah pupuknya terjamin, kalau tidak terjamin ya kurang juga. Tapi kalau pupuk sudah terjamin, alhamdulillah memuaskan hasilnya memang. Itu pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan bantuan baik dari bibit, pupuk, herbisidanya, serta biasanya ada HOK-nya. Lada ini kan kemarin tidak ada namanya UPTD, kita aja di sini belum ada ini, jadi jauh berbeda manfaatnya. Ini kan hasilnya sudah cukup lumayan, begitu 3 tahun ya alhamdulillah sudah panen. Kalau dulunya kan enggak. Kadang sampai 4 tahun ya panennya begitu-gitu aja. Namanya ada sudah bantuan dari UPTD ya alhamdulillah. UPT biasanya sih memberi bantuan seperti penyuluhan, terus ada kegiatan seperti sekolah lapang hama terpadu, SLPHT. Banyak yang mau ikut, tapi sekarang namanya mau ikut, tapi ini kan dibantu cuma berapa sih, 500 saja satu orang. Bagi yang mau, yang tidak mau tidak dipaksa juga. Berkat bantuan yang diberikan khususnya dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada petani lada, kehidupan mereka mengalami peningkatan, bahkan kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi melebihi apa yang diharapkan selama ini. Hasilnya ya itulah nomor 1, kita pakai ini, makan apa, terutama anak disekolahkan. Sudah ada bisa jadi dosen sekarang, yang paling kecil sudah masuk kuliah. Kemudian anak-anak ini ada juga sudah naik haji, terutama kita sudah, alhamdulillah. Kalau hasilnya sih syukur alhamdulillah, pemberian Tuhan begitu berkahnya cukup lumayan lah insya Allah. Saya pernah tanya dari mana ini? Dari hasil perkebunan. Jadi cukup bangga bagi kami di sektor perkebunan sudah bisa mendongkrak ekonomi bagi masyarakat petani perkebunan. Sebagaimana yang kita ketahui, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah berupaya memaksimalkan kinerjanya dalam meningkatkan hasil produksi komoditi kelapa sawit dan lada. Akan tetapi, tugas tersebut belum selesai sampai di situ saja. Pemerintah juga memprioritaskan untuk menjaga kelestarian hutan, terutama hutan mangrove yang berada di Kecamatan Muara Badak. Dinas Perkebunan sejak tahun 2012 dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sektor kehutanan dan perkebunan menjadi satu SKPD. Nah, dengan tugas ini kami dari Dinas Perkebunan Kehutanan mendapat mandat untuk mengamankan namanya hutan mangrove. Dan hutan mangrove ini berada di Delta Mahakam, di pinggir pantai sana yang muara Sungai Mahakam ini. Delta Mahakam itu sangat luas.
Dan kebetulan Delta Mahakam itu termasuk namanya kawasan budidaya kehutanan mangrove. Nah, sehingga ini menjadi kewenangan kami untuk melindungi. Sebagai instansi yang bertanggung jawab penuh terhadap pemanfaatan hutan mangrove, tidak bisa dipungkiri pekerjaan ini tidak mudah. Berbagai masalah bermunculan. Satu persatu pihak lain merasa turut berwenang mengelola pemanfaatan hutan ini. Hal demikian memicu masalah yang tidak berkesudahan terkait atas kebijakan multisektoral seperti dari sektor perikanan, perhubungan, industri perdagangan, pertambangan, permukiman dan wisata serta sosial ekonomi masyarakat, menimbulkan kecemburuan yang berujung pada tumpang tindih kebijakan. Nah, sehingga ini harus dikolaborasikan. Saya pikir ini tidak bisa hanya Dinas Kehutanan. Ini yang membina, mengamankan dan sebagainya itu banyak SKPD yang terkait di situ seperti BLHD, Badan Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Kehutanan, kemudian LSM atau organisasi lingkungan, artinya memberi pengertian kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, bisa mengerti bahwa hutan mangrove itu banyak fungsi. Dari permasalahan yang timbul itulah, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara berpikir keras dan berinisiatif mengumpulkan semua sektor yang terlibat, tidak terkecuali masyarakat, untuk mengikuti pembinaan dan penyuluhan yang diberikan guna membuka wawasan pengetahuan mereka bahwa pemanfaatan hutan mangrove ini bukan milik individu, kelompok semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Nah, setelah kami melakukan pembinaan dan penyuluhan, ternyata petani mau di tengah-tengah kolam mereka, tambak mereka itu yang terbuka akan kita tanami mangrove dengan tertata secara teknis di dalam tambak-tambak petani. Nah, petani sangat menerima mangrove-nya itu kita tanam keliling tambak sehingga tidak ada longsor. Kemudian baru kita jalur di tengah dan ada alur ikannya, dan sehingga ketika mangrove ini sudah besar dan mengeluarkan akar, disitulah tempatnya sarang ikan, ya, cepat sekali itu kalau sudah ada mangrove-nya di dalam kolam tambak itu. Dan itu sudah ada sebelumnya, kami buat demplot dan petani sangat menerima pola-pola semacam ini, sehingga kami melakukan rencana reboisasi lahan Delta Mahakam itu, lahan mangrove, petani langsung menerima. Ya, mudah-mudahan ini 2015 dan seterusnya akan ini terus, seluruh tambak yang terbuka itu akan kita tanami kembali tanaman mangrove. Keinginan keras dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sejalan dengan misi yang diinginkan Bupati Rita Widiasari, yakni perlu adanya penghijauan, penanaman kembali hutan yang gundul, penataan wilayah pedesaan dan perkotaan dengan memperhatikan aspek keindahan lingkungan. Perlu saya tegaskan kembali bahwa ke depan sasaran lokasi penanaman di kawasan hutan diarahkan kepada hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Di luar kawasan hutan, sasaran penanaman diprioritaskan pada wilayah perdesaan, rural area, dan pengembangan hutan rakyat, serta tidak kalah pentingnya adalah penanaman di wilayah perkotaan atau urban area. Untuk penghijauan lingkungan dan pembangunan hutan kota, beradaan ruang terbuka hijau atau RTH sangat strategis dihubungkan dengan konsep pembangunan kota yang memenuhi aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan.